Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saat ini saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan hari ini. Saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan Yesus bukanlah suatu perjalanan yang mudah, sebab kita harus menghadapi musuh yang selalu mengincar dan mencari celah untuk menghancurkan hidup kita setiap saat. Karena itu firman-Nya selalu memperingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebagai orang percaya, di mana wilayah kita berada dalam kerajaan terang Tuhan, kita akan menjadi musuh kerajaan kegelapan yang dipimpin iblis. Sadar atau tidak, kita berada dalam medan peperangan setiap hari, saudara. Firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kesadaran adanya musuh di sekeliling bukan bermaksud menakut-nakuti saudara, tetapi membuat kita berjaga-jaga dan memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Goliat dari Gat adalah musuh yang sangat menakutkan, seorang prajurit yang terlatih sejak masa mudanya dengan perawakan yang sangat tinggi besar, 6 hasta sejengkal atau sekitar 2,9 meter. Tingginya hampir 3 meter, belum lagi peralatan perangnya yang canggih untuk ukuran zaman itu, saudara. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga, kurang lebih sekitar 57 kg. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi, kurang lebih sekitar 7 kilo beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Menurut perhitungan manusia, Goliat, si raksasa itu sulit untuk dikalahkan oleh siapapun, saudara. Melihatnya saja, nyali orang-orang Israel sudah ciut. Ditambah lagi dengan teriakannya yang penuh arogansi, semakin menebarkan kekhawatiran terhadap siapa saja. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Intimidasi adalah strategi awal yang dilakukan iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya, sehingga kita pun kalah sebelum bertanding. Firman Tuhan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudaraku, ketika sedang tertimpa masalah berat, reaksi orang pada umumnya beraneka ragam. Lari dari masalah atau mati kutu, kalah sebelum bertanding, menyerah pada keadaan, bisa frustasi, bisa menyalahkan orang lain, bisa mengasihani diri sendiri dan sebagainya. Tetapi perhatikan reaksi Daud ketika berhadapan dengan raksasa itu atau Goliat itu. Firman Tuhan berkata, segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud tidak gentar sedikit pun terhadap Goliat, saudara. Mungkin orang mengira bahwa tindakan yang dilakukan Daud ini adalah nekat dan bodoh. Tapi sebenarnya tindakan Daud adalah bukti kuat bahwa ia memiliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Ia sangat percaya bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Namun bukan hanya Goliat yang harus dihadapi Daud,
Omongan kakaknya Eliab juga begitu meremehkan dan melemahkannya. Tapi ia tetap maju. Saul sempat mengenakan baju perang kepada Daud, tapi ditanggalkannya. Daud memilih mengandalkan Tuhan dengan hanya berbekal tongkat, batu licin, dan umban. Keberanian Daud bukan tanpa alasan. Daud mengandalkan Tuhan. Inilah yang disebut keberanian ilahi. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudaraku, saat ini ada Goliat-Goliat modern yang siap menghancurkan semua impian, cita-cita, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bisa berupa masalah, sakit penyakit, segala sifat kedagingan orang-orang di sekitar kita, pikiran kita sendiri yang seringkali berkata tidak mungkin, tidak mampu, mustahil, dan sebagainya. Goliat membuat kita tidak bisa maksimal, malas, dan kehilangan semangat di dalam melayani Tuhan, termasuk segala perbuatan daging yang membuat kita berkompromi dengan dosa, harus dimatikan. Jika tidak, kita tidak akan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Daud tidak menunggu Goliat mendatanginya, saudara, tapi Daud yang berlari menghampiri Goliat. Mari saudara, jangan biarkan Goliat leluasa menjajah hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengalahkannya, karena kalau tidak, kita akan dikalahkannya. Mari saudara, kita jangan takut karena Tuhan yang menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak takut dan berani menghadapi Goliat-Goliat di hidup ini, yaitu tantangan, kesulitan, dan masalah-masalah yang besar yang ada di hadapan kami. Karena Tuhan yang ada di pihak kami, Tuhan yang menyertai kami. Ajar kami untuk percaya dan berani bertindak seperti Daud ya Tuhan, sehingga kami sanggup keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang bebaskan. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berikan pertolongan, berikan kekuatan dan penghiburan. Dan saudara kami yang ada di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, memberkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat, menghadapi bentuk radikalisme, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang banyak ditimbulkan di segala segi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmah dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya kita dikuatkan dan diberkati saat ini melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.